Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian tayamum. Tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air pada kondisi tertentu. Secara istilah, tayamum artinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu sebagai pengganti wudhu dengan tata cara tertentu. Umat Islam diperbolehkan tayamum untuk mengganti wudhu ketika sedang tidak ada air sama sekali, sedang sakit, dan juga pada saat bepergian dan tidak tersedia air di tempat tersebut. Kemudahan tayamum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau seseorang di antara kalian baru saja membuang hajat atau menggauli wanita, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka kalian lakukanlah tayamum dengan tanah yang baik. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Tidaklah Allah menghendaki untuk menjadikan beban bagi kalian, melainkan Allah berkeinginan untuk membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, agar kalian bersyukur. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama adalah diperbolehkan melakukan tayamum jika benar-benar tidak ada air. Ketiadaan air ini harus dipastikan dan harus mengusahakannya sampai dapat. Jika sudah mengusahakannya namun tetap tidak dapat, maka boleh melakukan tayamum. Yang kedua, tayamum boleh dilakukan bagi orang yang sedang sakit. Namun hal ini harus ada persyaratan juga dari dokter. Jika dengan menyentuh air dapat mengakibatkan penyakitnya semakin parah, maka boleh melakukan tayamum. Yang ketiga, air yang tidak terjangkau, artinya air yang dibutuhkan untuk berwudu ada, namun ada resiko besar ketika ingin mengambil air tersebut. Misalnya, resikonya berupa harta maupun nyawa. Dengan demikian, seseorang diperbolehkan untuk tayamum. Yang keempat, saat kalian berada di daerah yang memiliki suhu air sangat dingin, bahkan sampai membeku, tentunya berwudu akan sangat sulit untuk dilakukan. Dengan demikian, seseorang diperbolehkan untuk tayamum. Yang kelima, jika kalian memiliki persediaan air yang sedikit, maka wudu boleh digantikan dengan tayamum. Misalnya, air tersebut adalah persediaan untuk minum. Oleh karena itu, boleh mendahulukan untuk keperluan minum daripada berwudu. Yang keenam, sudah masuknya waktu sholat. Ketika waktu sholat sudah masuk, bahkan mepet dengan waktu sholat yang lain, serta kamu kekurangan air, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang ketujuh, ketika sedang dalam perjalanan yang sulit untuk menemukan air, kamu dapat mengganti wudhu dengan tayamum, misalnya saat sedang berada di pesawat dan kereta. Yang kedelapan, tayamum diperbolehkan, namun juga harus memperhatikan kebersihan debu dan tanah yang kita gunakan. Jangan sampai ada najis pada debu dan tanah tersebut. Nah, penjelasan yang ketiga adalah rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama adalah membaca niat. Niatnya seperti ini. Nawaitu tayamumal istibahat bisolati farodolillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Yang kedua adalah mengusap wajah. Gunakan kedua telapak tanganmu untuk mengusapkan debu ke seluruh wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Usap kedua tangan kalian menggunakan debu yang telah menempel di telapak tangan kalian. Yang keempat adalah tertib. Lakukan tayamum dengan tertib. Perhatikan rukun dan tata cara tayamum sesuai urutan. Tidak boleh terbalik dan terlewat. Penjelasan selanjutnya tentang sunnah tayamum. Yang pertama adalah membaca basmalah. Dalam melakukan tayamum, basmalah juga bisa dibacakan sebelum membaca niat tayamum. Yang kedua adalah mendahulukan bagian kanan daripada kiri.
Ketika melakukan hal yang suci seperti tayamum ini, disunahkan untuk mendahulukan bagian kanan seperti tangan kanan, setelah itu baru disusul dengan mengusap bagian tangan kiri. Yang ketiga adalah menipiskan debu. Debu yang digunakan untuk tayamum tidak perlu terlalu banyak. Tayamum berbeda dengan wudhu yang membutuhkan air yang banyak. Dalam melakukan tayamum, dianjurkan untuk menipiskan debu yang menempel di tangan sebelum mengusapkan pada bagian tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah menemukan air. Tayamum akan langsung batal jika kamu telah menemukan air sebelum melakukan sholat. Sesuatu yang digantikan sesudah ada, maka penggantinya tidak akan berguna. Seperti halnya menemukan air sebelum sholat, maka kamu harus berwudu. Yang kedua adalah bisa menggunakan air. Air bisa menjadi halangan beribadah jika seseorang yang sakit tidak boleh terkena air dalam sesi pengobatannya. Namun jika penyakitnya sudah sembuh, maka tayamum bisa batal. Bahkan orang yang sakit tanpa adanya larangan dengan air juga dapat membatalkan tayamum. Yang ketiga ada murtad. Tayamum akan batal jika kamu keluar dari Islam atau agamamu bukan Islam. Tayamum hanya diperbolehkan bagi umat Islam. Selain itu, pastinya memiliki aturannya sendiri dalam beribadah. Yang keempat adalah hilang akal berpikir. Seseorang yang kehilangan akal sehatnya, maka otomatis tayamumnya akan batal. Orang-orang yang kehilangan akal sehat ini seperti gila, pemabuk, dan tidak sadarkan diri karena pingsan dan sebagainya. Yang kelima adalah tidur. Bagi orang yang sudah melakukan tayamum, lalu tidur sehingga telinga dan mata secara bersamaan tidak berfungsi, maka tayamum dinyatakan batal. Yang keenam, buang air kecil. Dengan membuang air kecil, maka otomatis tayamum akan batal. Hal ini dikarenakan hadas yang muncul karena air kecil. Jika ingin sholat, maka bersihkan terlebih dahulu. Hadas di bagian tubuh agar dapat sholat dengan sah. Yang ketujuh adalah buang air besar. Sudah jelas jika kita mengeluarkan air besar yang menyebabkan timbulnya hadas, maka tayamum dinyatakan batal. Lalu, kemudian kentut. Kentut adalah sebuah gas yang keluar melalui anus. Hal ini sama saja seperti buang air kecil dan buang air besar. Ketika kamu sudah tayamum, lalu kentut, maka tayamum dinyatakan batal. Begitu juga saat sholat, maka sholatmu harus batal juga. Yang terakhir ada haid. Ketika wanita memasuki masa datang bulan atau haid, saat sudah melakukan tayamum, maka tayamum dinyatakan batal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara tayamum. Nah, yang pertama adalah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian menempelkan kedua telapak tangan pada debu sambil berniat nawaitu tayamum istibahati sholati fadlillahi ta'ala. Kemudian mengibas-ibaskan kedua telapak tangan untuk mengurangi debu pada telapak tangan. Lalu mengusap wajah. Kemudian menempelkan kembali telapak tangan pada debu untuk mengusap tangan. Lalu mengibas-ibaskan kembali telapak tangan. Kemudian mengusap tangan diawali dengan tangan kanan dari jari bagian luar sampai ke siku masuk ke dalam, lalu berakhir pada ibu jari bagian luar. Kemudian mengganti dengan mengusap tangan kiri dengan cara dan praktek yang sama seperti mengusap pada bagian tangan kanan. Yang terakhir adalah berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.